Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rukianisa, Prodi Pendidikan Agama Islam di Universitas Ma'arif Lampung. Di sini saya akan menyampaikan tugas materi yang berjudul Hakikat Pengertian Psikologi dan Hukum Perkembangannya. Psikologi perkembangan adalah cabang dari disiplin psikologi yang memfokuskan studi pada perubahan-perubahan dan perkembangan struktur jasmani, perilaku, dan kondisi mental manusia dalam berbagai tahap kehidupan. Selanjutnya, pengertian hukum perkembangan. Proses perkembangan merupakan suatu evolusi yang secara umum adalah sama pada setiap anak. Namun demikian, perbedaan-perbedaan individual dimungkinkan terjadi karena faktor-faktor pembawaan, pengalaman-pengalaman dalam lingkungan, dan faktor-faktor lainnya seperti iklim, sosiologis, ekonomis, dan sebagainya. Selama hayat manusia sebagai individu mengalami perkembangan yang berlangsung secara berangsur-angsur. Selanjutnya, macam-macam hukum perkembangan. Hukum perkembangan yaitu kaidah mendasar yang menunjuk wujud nyata kehidupan anak yang menjadi kesatuan di mana berdasarkan penilaian dengan penelitian yang cermat. Hukum-hukum perkembangan tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Hukum konvergensi. Pandangan pendidikan tradisional di masa lalu berpendapat bahwa hasil pendidikan yang dicapai anak selalu dihubungkan dengan status pendidikan orang tuanya. Untuk selanjutnya, hukum perkembangan dan pengembangan diri. Hukum ini berpandangan bahwa sesungguhnya setiap individu memiliki dorongan alamiah untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Keberhasilan individu dalam mempertahankan diri memerlukan usaha aktif dan kreatif. Sifat kreatif ini menimbulkan berfungsinya dorongan untuk mengembangkan diri berupa kegiatan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Untuk selanjutnya, hukum peka. Masa peka adalah suatu masa ketika fungsi-fungsi jiwa menonjolkan diri keluar dan peka akan pengaruh rangsangan yang datang. Istilah masa peka pertama kali oleh seorang ahli biologi dari Belanda bernama Profesor Dr. Hugo de Vries 1848-1935. Kemudian hukum masa peka ini diperkenalkan oleh Maria Montessori 1870-1952, seorang pendidik kebangsaan Italia yang terkenal mengembangkan sistem pendidikannya di dalam sekolah Montessori. Guru melayani murid-muridnya sesuai dengan minat murid-murid itu, dan minat ini sesuai dengan meningkatnya kepekaan suatu fungsi. Untuk selanjutnya, hukum rekapitulasi. Hukum rekapitulasi ini pertama kali dikemukakan oleh Haeckel yang berasal dari Jerman yang dalam laporan biologinya disebut hukum biogenetis. Dia mengatakan bahwa ontogenes merupakan rekapitulasi dan filogenes, yang berarti perkembangan suatu makhluk adalah rekapitulasi dari perkembangan seluruh jenis. Jika pengertian rekapitulasi ini dialihkan ke psikologi perkembangan, dapat dikatakan bahwa perkembangan jiwa anak mengalami ulangan ringkas dari sejarah kehidupan umat manusia. Selanjutnya, hukum bertahan dan mengembangkan diri. Hukum bertahan merupakan suatu respon dalam bentuk sikap atau perilaku individu yang dimunculkan ketika dirinya merasa mendapatkan stimulus yang tidak sesuai atau tidak menyenangkan. Pertahanan diri tersebut ada pada setiap individu. Contoh, bentuk pertahanan diri yang sederhana adalah pada saat anak merasa lapar, haus, takut, sakit, dan sebagainya. Kemudian anak akan menangis. Dengan menangis sebenarnya terkandung maksud agar orang lain segera datang untuk memenuhi kebutuhannya. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.